jarang-jarang diperbolehkan untuk ke rumahnya, udah beberapa kali. Ya nggak boleh. Enggak kan, ntar dulu kan. Harus ada istri saya, emang harus ada istri gitu. Maksudnya kayak temen. Lu bisa cerita? Dulunya dimulai dari karirnya seperti apa gitu, dari SSB ataupun dari apa dulu? Kalau hobi main bola mah dari kecil, dari kelas 4 SD. Kebetulan keluarga juga semua senang main bola gitu. Cuma alhamdulillah ya cuma Tantan aja yang menjadi pemain profesional gitu. Dari kelas 4 SD masuk SSB Putra Lembang, Elput dulu, Elput itu intern Persib. Persib. Dulu sampai sekarang Elput itu intern Persib. Padahal misalnya di kabupaten ya? Padahal di Lembang gitu. Cuman yang punya Elputnya orang Bandung gitu. Nah udah di situ masuk lagi ke Putra Lembang. Nah dari Putra Lembang mulai profesional itu 2003. Pas kebetulan juga ayah udah meninggal sih. Ayah meninggal tahun 2000 karena yang pingin menjadi saya pemain profesional itu ayah sama kakek gitu. Sangat mendukung sekali lah. Makanya pas saya menjadi pemain profesional, biasanya ayah kalau main bola suka ada di pinggir gitu. Kalau saya nengok ke pinggir suka ada sama kakek gitu, suka mendukung. Ya sangat sedih sekali lah di pas saya menjadi pemain profesional itu. Sudah 2003 saya balik lagi ke Persikap. Dari Lampung itu ke Persikap 6 sampai 7 tahun. Lama. Lama. Terus dari situ ke Persitara. Tapi di Persikap juga sempat dipinjamkan ke Persibo. Dan alhamdulillah bawa juara Persibo masuk ke divisi 2. Dulu kan divisi kan bukan Liga 1, Liga 2 divisi. Ya, ke Persibo Bojonegoro, tempat kelahirannya Samsul Arif. Iya. Nah, dari situ dari Persibo balik lagi Persikap. Persikap tadinya mau ke Persib dulu, ternyata ke Persitara dulu. Persitara 3 tahun. Persitara terus kan dulu ada pecah tuh liga itu, ada IPL sama ISL. Nah, saya ikut Persitara dulu Liga Super, baru ikut ke IPL. Persitara ikut IPL. Malahan sempat Persib juga ikut IPL. Sempat kalah di Jalan Karupat. Jadi pindah lagi si Persib kan ke ISL gitu. Nah dari situ Persitara didegradasi kan di Liga Supernya. Akhirnya divisi utama saya ikut lagi di divisi utama Persitara gitu. Sesudah Persitara divisi utama, saya Sriwijaya langsung ke Persib. Dan alhamdulillah bisa bermain dengan sang kapten legendnya Persib juga. Kita sama-sama. Iya. Ya alhamdulillah gitu. Tapi memang ingin jadi seorang pemain profesional itu awalnya dari sang bapak berarti ya? Iya, dari bapak sama kakek. Tapi dari keinginan Kang Tantan ke seperti apa? Ingin juga gitu? Iya, karena hobi juga kan main bola dari kecil gitu. Dari kecil saya nggak seperti anak-anak yang lain gitu kan. Kalau anak-anak yang lain sekolah main bola. Kalau saya nggak, sekolah ngarit main bola gitu. Jadi kecilnya lucu lah, tapi kalau emang benar-benar kita dinikmatin ya alhamdulillah sampai ada hasilnya gitu. Oh jadi ngarit oke? Ngarit. Terus meres oke susu? Meres. Jadi kegiatan pulang sekolah dari pagi sampai jam 12 kan. Sampai jam 12 siang baru saya cari rumput buat sapi gitu. Nah, nanti jam 3 sore waktunya merah susu gitu. Nah, latihannya sesudah merah susu jam 3. Gitu. Sehari sekali berarti? Merah susu? Enggak latihan. Oh, latihan ya. Itu juga kalau ada waktu. Karena kan kalau dulu mah SSB, kalau sekarang mah latihannya SSB 1 minggu itu 3 kali kan. Minggu, Senin, Rabu, kadang Jumat. Kalau dulu mah 1 minggu sekali, minggu aja pagi-pagi gitu. Nah, selebihnya main bola sama anak-anak kampung sini gitu. Emang ada lapang juga? Ada lah, lumayan gitu. Tapi kalau dulu mah waktu kecil
nggak di lapang aja gitu, di lapang poli tenang lagi jaradi nu penting nu penting mah bisa main bola. Makanya supena karuat. Jari berada gitu. Saya suka unggul kan. Kalau kece berangkat kan tak merasa wae. Iya jika nama fisik wae susu gitu. Merasa wae iya memang. Kegiatan merah susu sapi itu 2 kali. Kayak dia pagi-pagi sama sore. Kalau pagi-pagi saya sebelum sekolah merah susu dulu. Nah, udah beres merah susu, susunya disetorkan ke koperasi. Nah, baru saya mandi sekolah. Gitu setiap hari gitu selama masih sekolah gitu. Kenapa harus dia memeras dulu susu? Kenapa? Karena saya punya keinginan ataupun didorong juga sama almarhum gitu. Iya. Kenapa saya fokus aja dulu main bola gitu? Kenapa harus meras susu dulu? Ya kan jujur saya sama keluarga bukan dari orang apa gitu, tapi ya kalau dulu mah di ternak sapi itu sangat lumayan lah, maksudnya pingin sepatu bola kebeli dari susu sapi gitu. hasil Iya, dari sekolah juga dari hasil susu sapi gitu. Usia berapa? Waktu itu kelas 4 SD udah mulai mencari penghasilan sendiri untuk kebutuhan sendiri. Nah itu dari kelas 4 SD itu, karena kan kalau sapi itu dari kecil sampai bisa diperah itu setahun setengah lah. Setahun setengah berarti kelas 5 udah mempunyai hasil gitu. Udah punya hasil dari susu itu gitu. Jadi pingin apa-apa dari susu sapi. Nggak minta ke orang tua? Enggak gitu. Orang tua cuma membantu gitu. Karena bapak saya dulu supir gitu. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Luar biasa, tapi ya itu kalau kitanya menikmatin, dijalanin ya insya Allah. Tapi memang dari dulu asli di daerah sini. Ya kalau asli mah sebelah kulon gitu nanti sudah nama lah. Sebelah barat lah gitu. Sebelah kulon lahnya. Jadi RT 3 ini RT 5 istri saya gitu. Oh, jadi memang ini dulu rumahnya istri. Kenapa milih di sini? Karena memang istri keluarganya juga di sini. Di sini ini istri dulu lapang poli ini suka tempat main bola saya juga. Bari ngeceng. Hah? Bari ngeceng. Itu aku udah ke SD can apa. Apa kelas genap gitu. Jadi tuh main bola di dia. Bener yang lapang ke di dia. Nah, kalau saya RT 3 di sebelah gitu. Dekat satu RW sama istri. Cuma beda RT aja gitu. Jadi pas nikah udah bikin di sini gitu. Jadi memang kata bapak mertua sama mama udah bikin di sini aja. Ya, jadi rumah ini juga ada historinya juga ya? Rumah ini ada historinya karena dulu bekas lapangan tempatnya main bola, pacaran, lompatan di dia gitu. Makanya bikin di sini. Padahal kan bisa sebenarnya bikin di Bandung. Karena waktu itu uangnya juga cukup banyak. Alhamdulillah. Gitu. Nikah tuh usia 22. Ceritain dong. Pacarannya seperti apa? Ya pacarannya mah sama kayak orang lain atau beda? Rasanya beda. Ya pacaran tuh di 2000 berapa ya, lupa lagi kalau pacaran teh. Udah apa ya? Saya yang nembak duluan lah. Jadi memang cinta monyet ya, dari cinta monyet. Tuh naon ya apa monyet. Aduh. Santai tuh kayak tuh dengar ya. Cinta pertama kan ya? Enggak cinta pertama sih. Usia sabar? Kelas genap SD mulai bobogohan. Saya SD jeung istri, saya SD. Nya, bobogohanna mulai udah SMP. Tapi udah tahu istri dari kelas 5 SD. Oh, berarti bobogohan aja mulai sebelum kelas genap SD gitu bobogohan mulai. Bobogohan naon nutu waktu nage. Tadi. Enggak, jadi tahu istri itu dari kelas 5 SD gitu. Terus udah SMP, kalau istri kan SMP-nya Parompong. Kalau saya SMP 1 di sini. Jadi ngani hijina SMP di dia gitu. Paling awal satu SMP. SMP disebutnya teh SMP Kahuripan. Jadi bukan negeri sih.
disebut SMP 1 di sini dengan izin lain unggulan tuh. lain. Jadi nya SMP Kahuripan sini termasuk Erik Setiawan juga di sini. Oh Erik. Nah, cuma kalau Erik itu kakak kelas. Karena saya berhenti dulu 1 tahun. Gitu, berhenti dulu 1 tahun, lanjut lagi gitu. Kata bapak, sekolah lagi sambil sekolah sambil ngurus sapi gitu. Termasuk paling pintar oke di sekolah. Hah? Pinter-pinter ting mentel lah nya. Ngan asup 10 besar mah lumayan lah gitu. Seberapa besar tidak seberapa besar. Dinu murid teh 32 orang. Ada atur Iya, ada. Yang cuma ada cerita di SMP tuh. Saya dari SD ke SMP kan. Masuk hari Senin ada bahasa Inggris kan. Pertama bahasa Inggris. Saya nggak masuk karena belum melunasi semua uang bangunan lah rumah disebutnya teh gitu, uang pendaftaran atau apa-apa. Terus bapak belum datang juga kan ke rumah karena saya kan gede sama nenek, bapak beda lagi. Kata bapak, kenapa nggak sekolah? Kan nungguin bapak belum bayar kok, bapak lupa. Ya udah ayo ke sekolah. Nah hari Seninnya saya yang sekolah kan. Pas hari Kamisnya saya dites. Kenapa anak-anak pada di luar? Pada di luar. Ternyata lagi dites bahasa Inggris satu-satu. Yang lain kan udah tahu ya, karena hari Senin sekolah. Saya nggak sekolah kan. Ditanya sama guru pas ada saudara dulu namanya Tata, udah Tata, Tantan kan, nomor berurutan tuh. Tantan masuk, saya masuk ke kelas kan. Anak-anak udah pada ada di situ, sebagian kan yang udah pada duduk. Karena udah lolos. Ya. Ayo Tan, what is your name? Saya kan nggak tahu ya. Apa what is your name? Katanya, Bu, apa itu Bu? What is your name? Kamu nggak ngapalin ya? Kamu saya emang nggak sekolah. Oh ya udah, lupa ibu ya. Dilihat, oh iya kamu nggak sekolah. Coba berhitung 1 sampai 10 kan dia pelajaran bahasa Inggris. Saya ngitung kan 1, 2. Bukan gitu Tantan, tapi bahasa Inggris. Ya bukan saya nggak ngapalin gitu. Oh ya udah nih saya kasih ininya. Kamu ngapalin ya nanti Senin saya namanya Busri ya, bahasa Inggris itu baik banget gurunya. Udah saya ngapalin di situ. Ya alhamdulillah lah hari Senin itu saya bisa gitu. Sampai ngitung 10. Sama ditanya kan, what is your name gitu kan. Saya bisa menjawab. Udah bisa lah ya? Bisa lah bari jeung balelo. Nah ceritain dong kelucuan yang terjadi di timnas. Yang kata siapa waktu itu berarti? Oh iya, ya karena mungkin kata Rinda ya? almarhum juga kan gitu. Jadi emang saya paling pusing. Emang kan tadi dibilangin saya emang nggak kayak anak-anak lain kan. Kalau anak-anak lain dia fokus belajar, sekolah gitu kan. Kalau saya enggak. Saya mah belajar teh mikiran ngarit. Kayak jadi tuh asuh banyak. Jadi apalagi kan masuk pagi nih. Masuk pagi udah lihat cuaca agak mendung nih kan. Kalau cuaca mendung kan saya nggak bisa ngarit atau hujan, banyak ngarit kehujanan kan. Iya, cantik hari. Jadi udahlah. Ya emang saya juga nggak kepikiran akan masuk timnas kan. Udah kita 2000 perjalanan Persib juara itu. Iya. Saya masuk ke timnas. Saya game kan sama di Spanyol itu lagi TC game. Saya tuh syuting ke Bang Made pelan. Almarhum coach Albert siapa? Albert itu bilang Tantan katanya you love goalkeeper katanya. Saya nggak terlalu fokus kan. Saya bilang pas syutingnya pelan diberhentiin kan, kumpul kata pelatih, kumpul. Saya berdiri kayak kumpul. Kata pelatih, Tantan you love the goalkeeper? Saya bilang yes katanya. Karena nggak jelas kan. Si pemain semua pada ketawa kan, ketawa. Pada kenapa ketawa? Saya kan cuek aja nya, si udah malu kan sama temen juga. Diam aja. Langsung saya nanya ke Ahmad Juprianto, kenapa pada ketawa? Kan saya ke Ahmad Juprianto udah di CPSI juga kan, udah bareng dari Sriwijaya sama Bang Jupe. Kenapa teman-teman pada ketawa? Ya emang bilang apa coach gitu. Ya tadi nanya ke
Ayah cinta ke Bang Made katanya. Ya enggak lah, ya kenapa bilangnya yes? Padahal ngerti Ya. artinya gitu ya. Ayo kenapa bilang yes? Ya saya nggak jelas tadi ngomongnya pura-pura nggak jelas, padahal nggak ngerti. Udahlah di situ lucu ya. Udahlah sekarang mah kalau pelatih bilang bahasa Inggris saya nanya ke Ahmad Juprianto. Jadi nggak langsung bilang yes atau no gitu. Bilang apa? Oh gini-gini, oh ya udah gitu. Ya sampai sekarang sih dikasih bahasa Inggris tuh sok jangan gitu. Makanya pas kemarin bareng sama kapten lisensi, ya. nah itu saya paling malesnya itu di dalam bahasa Inggris. Itu cerita di bahasa itu ya. Ya karena memang ya gimana mau masuk orang sehari-harinya mikirnya Ngarit. jadi pelajarannya nggak terlalu fokus gitu. Iya. Nah kembali ke karir ya, dirinya kan lebih banyak di Persika ya. Sebenarnya Iya. orang mengenal mulai namanya muncul tuh di Persika. Persika. Kan? Dari dulu udah ada tawaran juga ke Persib. Kalau ke Persib mah dari pertama kita kan kalau setiap pramusim selalu uji coba sama Persib. Nah di situ kelihatan kan main bolanya Tandan gitu, sama dilatih sama Pak Lukas juga kan. Kelihatan langsung setiap musim sepak bola gaji pertama kan dari 500.000 kayak di Persika gitu, 500.000. Tapi ya emang dinikmatin, disyukurin gitu. Emang rezeki saya segini gitu, nggak ngeluh. Yang penting saya memberikan yang terbaik buat tim ini gitu. Nah, awalnya dari hobi kan. Awalnya dari hobi kan, karena saya berpikirnya gini, karena di Sapi juga udah ekonomi udah tercukupi istilahnya gitu. Ya pada akhirnya saya ikut dulu ke Lampung, balik ke Persika, diketahuan sama Pak Lukas, ini anak. Lampung tuh Liga 3 loh kalau sekarang. Liga 2. Karena kan ada Liga Super tuh, Liga 2, Liga 1, Liga Utama, Liga Super. Jadi masih kalau sekarang mah apa ya Liga 3 lah. Nah dari situ setiap musim ditawarin sama Persib. Terus kalau tamu prinsipnya kan gitu juga, kayak kalau selama tim ini membutuhkan, udah saya di sini terus gitu. Iya. Jadi Persib nawar segini, saya bilang ke manajer naik gitu. Ya akhirnya alhamdulillah ya Allah, ya rezeki nggak disangka-sangka kan, dari harga 500.000 per bulan, ya istilahnya jadi lumayan lah, punya gaji, punya kontrak gitu. Ya, itu hasilnya saya beliin rumah gitu, beliin tanah. Jadi emang terpikir dari dulu ketika punya uang pengen bangun rumah dulu. Iya, pengen beli rumah dulu. Dan terbangunlah ini. Iya, ini rumah pertama. Rumah pertama. Emang ada rumah seperti Ya, alhamdulillah itu hasil main bolanya dibikin rumah. Gitu. ada satu rumah ini, rumah lain lagi ada. Ada di depan. Oh, banyak asetnya ternyata. Enggak banyak sih, lumayan lah. Ya alhamdulillah lah. Banyak mah banyak, di lagi sa RT banyak ya. Nganu batur. Nah, yang pertama di Persib kan bukan hanya di Persib, di Persitara juga karirnya bagus. Ketika main di Sriwijaya juga bagus gitu, dan bawa juara lah ya, kan memang punya kualitas gitu. Nah pas ke Persib kan ada julukan tersendiri tuh, si Kujang Lembang. Sebenarnya siapa sih yang Nah sampai sekarang saya nggak tahu juga Kep, tapi nggak tahu Viking Lembang, nggak tahu Bobotoh Lembang yang bikin si Kujang Lembang gitu. Tapi kalau yang saya amati juga apa ya, Kujang Lembang itu sih sebenarnya lebih ke ya, senjatanya, karena iya. Kujang kebetulan dari Lembang juga. Kujang itu kan larinya kencang, dirinya kan umpannya. Ya ini yang dipertanyakan ini Kep, Kujang hewan atau Kujang senjata nih, kan ada dua gitu. Kalau emang kalau dilihat dari kayak Kujang, kalau dilihat di foto-foto, kalau pegang bola lari aja emang juga Kujang gitu ya. Terus taman siga senjata berarti ya. Kan ada Kujang nih, kayak keris itu kan Kujang juga. Jadi gue nanyakannya nggak salah. Sampai sekarang juga belum tahu siapa yang bikin Kujang Lembang itu. Karena kalau di Persikab itu dulu si Bison. Kalau disebut si Bison itu, saya mah main bola selama bola masih di kaki, nggak pernah diving gitu. Karena berpikirnya gini, kita lagi bawa bola,
terus menguntungkan untuk cetak gol, terus saya diving di situ. Mending kalau ditiup sama wasit kan, kalau enggak rugi gitu. Makanya sama pemain asing malah dia teman-teman saya berdiri lagi gitu. Selama bisa kena nangtung mah boleh gitu. Gitu. Sebenarnya pemain favorit dirinya tuh siapa sih? Inspirasi gitu sih, yang siga kieu makanya mainnya ngotot bisa gitu. Atau memang karakter ti awal ini. Kalau dulu mah saya nonton Liga Italinya si Batistuta kan ngotot, terus Wayne Rooney, apalagi kalau pas lihat-lihat si Piala Dunia, lihat Ronaldo, nah itu Ronaldo dari mana? Yang kalau itu saya lihat cara main, bukan cara mainnya, perjuangannya gitu, walaupun sosok striker yang panutan gitu. Inspirasi. Ya termasuk salah satunya ya istri juga gitu, karena istri yang bikin saya semangat itu istri gitu. Jadi saya kalau dulu itu nggak punya nomor favorit gitu, nomor favorit gini enggak. Itu yang ngasih nomor 10 itu istri. Karena istri kan seneng bola juga, dia seneng Liverpool, saya resep MU gitu. Karena di MU ayah Roni, istri di Liverpool ayah Michael Owen gitu. Itu sampai kalian nggak? Iya, tapi MU. MU resep. Kembali masalah Leong kan kalau ngedukung mah jangan dilihat dari kekalahannya wae ya berarti kudu narima bener tong keur menang unggul tong menang unggul atuh komo kan geus eleh ayeuna teu didukung MU karunya istri itu Liverpool ya? Istri Liverpool gitu. Nah pas udah nikah di kamarna kan Liverpool tuh istri teh pas udah nikah mah udah mulai dicopot karena suaminya pemain bola gitu. Jadi digituin sama Liverpool, ya MU gitu. Jadi, nah kalau di kamar saya dulu MU gitu. Wayne Rooney, kebanyakan Wayne Rooney. Kalau di sini Wayne Rooney kan 10 juga. Istri si siapa Michael Owen 10 juga gitu. Jadi kemana-mana kalau ke tim tuh prioritas nomor 10. Nomor 10 gitu. Nanti berarti juga. Nomor 10, 82, 8 tambah 2, 10. Nanti di tambahan plus gitu. Langsung sama dengan gitu. Nah itu ada cerita juga kayak dari Persib itu. Kalau saya kan kalau contohnya di Sriwijaya pakai nomor 10. Ada pemain asing, saya berani saingan sama orang ini, sama asing ini gitu. Pas di Sriwijaya saya pakai nomor 10. Si ini juga pingin nomor 10, tapi senior Sriwijaya, Bang Peri, terus Bang Ponario, terus siapa lagi? Udah kamu pakai nomor 10 aja, jangan kalah sama pemain itu. Kalau kamu emang berani, percaya diri, bisa nyaingin mah. Oh iya bang, siap, makasih dukungannya. Pernah bilang gitu saya, kalau nggak salah di Sriwijaya itu. Akhirnya pakai nomor 10. Nah pas ke Persib, saya pingin pakai nomor 10 kan, nggak ada kan. Pas kebetulan Konate, aduh kalau sama Konate nih, kan saya udah tahu kan, main ke Konate pasti orang ini pasti bakal dihalusin lah gitunya, karena ke satu masih muda, kenceng juga kan pas dia di waktu di Baritonya kan, syutingan atau apa. Komplit ya. Pas ditanya sama Pak Haji Janur, Tan jadinya nomor sabaraha? 82 we Pak. Kayaknya nomor 10 si Konate, ya sok we si Konate gitu. Jadi saya juga bilang ke istri mau 46 sih disebut Valentino Rossi itu. Kan 4 tambah 6 10 juga kayaknya. Jangan mah 46 bisa juga si Rossi. Bisa ya 5 tambah 5 sebenarnya 10. Nah gitu 55 nya. Akhirnya ya disambung-sambungkan. Ya udah tuh 82 we. Udah kelahiran papa 8 tambah 2 10. Oh, jadi gitu. 82 tuh kelahiran. Sama dengan jumlah gitu. Dari 8 plus 2 gitu. Hanya memang tidak ada plus dan sama dengan dia sama-sama nomor 10 sebenarnya. Dan terbukti memang alhamdulillah dia bisa memberikan sebuah catatan sejarah ketika di Persib itu. Iya pas ke Persib itu banyak orang bilang, Tan bakal mau keberuntungan nomor 82. Ada sebagian bobotoh ada yang bilang gitu gitunya. Ada sebagian bobotoh ada yang bilang gitu ya, termasuk yang kenal Tantan lah gitu. Bakal mau barokah cina pakai 82 di Persib, karena emang bener kan di Persib belum ada yang pernah pakai 82.
pas saya udah keluar baru ada yang pakai 82 kayak siapa si Benny kan pakai 82 termasuk asing dulu kan pakai 82 ya nggak apa-apa udah bukan istilahnya bukan bener-bener nomor punggung saya gitu kan kalau emang dia favoritnya nomor 82 ya silakan aja siapapun boleh iya boleh memakainya kan hanya kan mungkin bisa dibandingkan kalau dulu ini prestasinya ini ketika pakai nomor ini prestasinya seperti ini ya dan hasil ya alhamdulillah banyak yang bilang gitu ya terharu banget gitu bisa pas baru gabung sama Persib langsung juara gitu katanya banyak hal positif dan gitu. Apalagi yang saya rasakan selama main bola dari Persika ke Persitara, Sriwijaya yang kebersamaannya yang luar biasa itu yaitu yang Persib juara 2014 ya tahu sendirilah kan jangankan dari pemainnya dari keluarga aja kita kan istri-istrinya kompak banget gitu itu yang baru pertama saya merasakan di situ di 2014